Hey, hari ini kita mau work from cafe. Jadi ini udah diberesin semua barang-barangnya, udah tinggal berangkat. Kita akan cari cafe yang friendly buat WFC ya, karena di sini memang sangat terbatas pilihannya. Tapi ada satu sih, semoga buka. Tadi belum ngecek. Tapi sebelum kita mulai kerja, kita nge-gym dulu, habis itu ngafe, dan nanti sore kita lanjut latihan core sambil kita ngobrol tentang apakah slow living itu berarti malas-malasan. Oh, tentu tidak. Kita ngobrol lebih lanjut. Oke, ayo kita berangkat. After gym kita makan dulu, isi tenaga. Dan hari ini aku makan di resto namanya Noroyono, dan ini terkenal banget di Purwodadi. Jadi dia jualnya spesialnya ayam goreng dan ayam bakar. Dan nanti aku akan ngeliatin makanannya kayak gimana dan keliling dikit lah ya. Oke, kita makan dulu, habis itu kita langsung berangkat kerja. Ya, nyantai dulu nggak sih sambil ngobrol-ngobrol. Well, aku udah ngejalanin hidup di desa dan slow living itu 5 tahun, jadi dari tahun 2020. Orang mungkin banyak berpikir bahwa enak ya nyantai hidup di desa.
Iya memang karena kita nggak perlu kejar-kejaran sama ngejar KRL gitu kan. Jadi kalau biasanya orang-orang berangkat setengah 6 dari rumah. Nah, apalagi aku working remotely, jadi kayak bangun tidur jam 7, itu jam masuk aku jam 7 BTW. Jam 7 langsung buka laptop, udah langsung kerja. Belum mandi juga langsung kerja aja gitu. Nah, kalau dulu mungkin waktu masih 20-an ya, jadi hidup di Jakarta yang tiap hari harus kejar-kejaran, harus apa-apa serba cepat, satset gitu. Kalau kalau telat dikit aja, lengah dikit macet gitu, lengah dikit capek gitu kan. Nah sekarang memang akan lebih terasa lebih lebih santai, lebih bisa mindful, lebih bisa meng-conserve energy gitu. Karena apapun yang kita lakukan di sini tuh semuanya kayak nggak keburu-buru itu sih sebenarnya. Dan apakah itu ada efek buruknya? Pasti semuanya tuh ada good and bad. Kayak dua sisi mata uang ya, selalu ada dua sisi gitu. Dan selalu ada pro and cons gitu kan. Dan memang pro-nya seperti itu tadi. Nah, cons menurut aku adalah karena kita itu terlalu nyaman gitu kan, hidup terlalu nyaman, jadi kayak apapun udah tinggal set dapet gitu tanpa harus kayak susah-susahan. Tapi itu bikin kita terlalu lena, kadang-kadang terlena dalam arti kayak udahlah gue nyantai aja, udahlah gue um, ntar juga bisa entar gitu. Nah itu yang aku alamin, kayak tantangan untuk kita terus bisa keep up dengan energi kita gitu. Dan tantangan yang lain adalah karena di sini tuh maksudnya I mean di desa ya, kayak di desa atau di tempat yang memang sepi, itu sangat sedikit hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya di kota atau di Jakarta gitu, relasi banyak, teman banyak, dan ya mau kemana-mana juga hiburan banyak gitu kan. Jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan. Baik yang kita lakukan untuk hal yang membuat kita makin ningkatin skill, atau sekedar kayak refreshing itu ada gitu. Dan kalau mau cari connection atau apapun di Jakarta itu memang aku bilang gudangnya ya gitu untuk Indonesia ya, emang pusatnya di sana gitu. Lalu ya dua hal itu sih yang bikin ibaratnya bumerang buat kita kalau kita nggak bisa manage dengan baik. Yang pertama itu adalah kenyamanan, karena terlalu nyaman. Yang kedua karena akses kita untuk ke hal-hal yang bisa bikin kita berkembang itu terbatas. Nah, kalian siap nggak kalau misalnya nanti slow living kayak gitu? Even working remotely kan emang aku nggak touch base dengan teman-teman yang ada di kantor. Karena kita memang bekerja dari mana-mana. Ada yang aku di Purwodadi, terus ada bos aku yang ada di Virginia, US. Kemudian teman aku yang ada di Yogyakarta, ada di Jakarta juga, dan paling jauh di mana ya? Kayak Sulawesi dulu ada deh. Bahkan ada yang di Australia juga, ada di Europe, dan itu mesti manage jamnya. Tapi menurut aku kalau kita sekedar online itu kadang drain, dan sebenarnya kita butuh ketemu dengan the real people. Ya, but kita bisa cari itu di luar kantor kan. Nah, dan itu mesti kita pintar-pintar sih harus memanage hal itu. Yang mana kalau kita mau terus keep up dengan energi kita mau berkembang, itu mesti nemuin komunitas atau orang-orang yang memang sefrekuensi. Kalau bukan sefrekuensi ya, sevisi. Iya, sevisi, sefrekuensi. Kalau nggak saling ngebangun ya namanya nggak sevisi dong ya kan. Nah, another case adalah PR-nya adalah ya, ini aku bilang PR-nya adalah gimana kita supaya keep up dengan energi ini sehingga kita tuh enggak terlena kan tadi ya, kenyamanan yang akhirnya bikin kita tuh ya udah stuck aja di tempat gitu. Dan balik lagi ke fenomena tadi bahwa di ibu kota atau di Jakarta itu semua kejar-kejaran. Energi yang kita keluarkan untuk commute, energi yang kita keluarin untuk spend money atau apapun itu kan sekarang udah nggak lagi nih kalau waktu slow living atau remote working. Nah, saat slow
living atau remote working ini, kita gimana caranya ngerubah atau memindahkan energi yang tadi, yang commute segala macam itu menjadi hal-hal yang energinya bisa lebih di-manage dengan baik. Contohnya nih, kalau aku di sini kebanyakan akan mengikuti kegiatan yang ada di gereja karena memang padat sekali dan itu tuh seru sih sebenarnya karena aku ikut choir dan ya sometimes yang lain gitu. Yang kedua adalah aku ketemu dengan teman-temanku yang memang ada di kota terdekat. Kalau terdekatnya di Semarang ya. Di Semarang tuh juga ada beberapa teman-teman yang memang happy untuk ngobrolin tentang finance, happy untuk ngobrolin tentang career, relationship atau apapun yang sifatnya memang butuh deep dive atau deep talk kayak yang benar-benar harus digali gitu loh, yang benar-benar harus diempati, digali dan sebagainya. Itu one of my way to keep up dengan ketika aku nggak dapet network, nggak dapet ibaratnya apa ya, relasi di sini, ya udah keep up dengan mereka. Nah, pasti dari setiap pertemuan atau setiap kegiatan ini tuh ada impact buat kita. Pasti ini tuh aja sih impactnya apa sih, sesimpel kayak misalnya aku choir. Oke, aku choir, aku kan nggak bisa nyanyi dulu, aku nggak bisa nyanyi, terus nggak bisa baca not itu nggak bisa. Nah, dari situ aku belajar dan akhirnya tuh bisa gitu. Dan yang terakhir adalah bikin sebuah aktivitas yang itu ngehasilin duit pastinya, karena kita mesti kayak energi yang tersimpan itu nggak boleh, ini prinsip aku ya, maksudnya kayak nggak boleh lowering dari yang dulu mungkin aku keluarin di Jakarta, yang aku spend di Jakarta gitu. Dan karena aku berpikir bahwa kita mesti tetap keep up dengan our value ya, dengan value kita, dan itu mesti ditingkatin terus, bahkan perlu ditingkatin terus. Nah, misalnya yang ngabisin duit kayak freelancing atau trading, yang bisa trading atau apapun deh. Jadi kalau ada aktivitas yang ngasilin duit ya kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi intinya adalah aku kasih 3 hal ya supaya kayak ketika memilih slow living nantinya tuh nggak kaget dan memilih dan tetap bisa keep up dengan value kita dulu gitu di kota besar. Yang pertama adalah pastiin bahwa kita belajar hal yang baru ya, energinya dipakai buat hal yang baru, yang sehat, yang membuat kita makin punya skill apapun ya. Yang kedua adalah kita mesti maintain community atau teman-teman yang dekat sama kita yang memang satu visi dan itu bisa membuat kita berkembang juga. Dan yang terakhir adalah ngelakuin kegiatan yang ngabisin duit, yang ngasilin duit dong, ya nggak sih? Karena itu bisa ningkatin value kita loh, bisa dimonetize dan anything gitu, like freelancing, trading kalau yang bisa, atau apapun deh itu yang bisa ngasilin duit, atau berdagang, jualan, itu kan bisa menjadi opsi yang penting gitu. Yep, sedikit conclusion bahwa apakah slow living itu malas? Enggak. Apakah lebih nyantai? Ya lebih nyantai, tapi bukan berarti kita lebih bisa bermalas-malasan. Karena ingat, kalau aku punya prinsip bahwa even itu slow living, value diri itu harus tetap terjaga. Kita nggak boleh lowering ya, karena sometimes di tempat yang baru itu belum tentu kita bisa berkembang. Tapi bagaimana caranya kita nemuin cara untuk supaya tetap bisa berkembang, yaitu tetap maintain kegiatan-kegiatan yang tadi, asah skill baru, memperbanyak relasi atau menjaga relasi dengan baik, dan menghasilin duit. Itu aja tips dari aku. Nah, aku disclaimer ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Oke? Kayaknya habis ini aku akan latihan choir, jadi karena videonya kayaknya udah panjang ya, jadi kita ke the next episode aja. After choir mungkin kita bisa bahas sesuatu. Ya, oke. I'll see you in the next episode. See you. Bye-bye.